export atau untuk menulis sebuah data ke dalam format CSV, Excel dan sebagainya. Oke. Ini mah kita lewat aja ya. Pandas. Jadi pandas itu apa? Ini activity. Now you can install NumPy. Library open source untuk menyediakan struktur data dan alat analisis data yang efisien. Ya. Dikembangkan oleh siapa? Westmac ini pada tahun 2008. Sudah berapa tahun? Lumayan lah ya. Nah, jadi bekerja untuk data tabular seperti spreadsheet. Spreadsheet sudah pada tahu? Spreadsheet kayak gimana spreadsheet? Ya kayak Excel atau kan ada Google Spreadsheet ya. Jadi data tabular seperti itu. Nah, dengan Pandas ini kita itu bisa mengolah data frame tersebut atau data tabular itu dengan lebih mudah. Gitu ya. Nah, biasanya kalau kita membuat secara manual sebuah data frame menggunakan Python itu diawali dengan pembuatan dulu data array-nya. Ini yang duduk And make sure berawal dari kita buat dulu data array-nya. Baru setelah data array-nya dibuat, berikutnya akan dibuat menjadi sebuah data frame. Ya. Berarti apa? Data frame itu dibuat berdasarkan sebuah data kelompok. Array. Jelas sampai sini? Setelah tahu Pandas, kita coba. Kita punya data di sini ya. Macam-macam data. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 data yang mungkin sudah familiar oleh kita. Kira-kira dari data yang ada di sini mana yang termasuk data tabular dan mana yang data non tabular? Nomor 1 masuknya kemana? Nomor 1 data tabular atau non tabular? here that's true. Yang tahu? Nomor 1 tabular bukan? Berbentuk seperti spreadsheet bukan? Nomor 1. Iya atau enggak? Iya. Nama betul jawab. Ya. Nomor 1 ya. Nomor 2 data demografi. Masuknya ke tabular atau non tabular? Demografi. Demografi apa? Tahu data demografi? Pernah dengar? Data tentang pendudukan. Kelamin apa? Masuk kemana berarti? Tabular. Motif batik? Voice? Klip? Hasil survei?
Berita, harga, kita coba lihat. Hasil survei tadi. Kalau kuesioner itu ya biasanya sudah tabular itu ya. Kalau kuesioner. Oke, jadi ini data tabular dan data non tabular. Jadi kalau data tabular itu pasti sudah terstruktur dalam sebuah spreadsheet gitu ya. Yang pasti dia memiliki elemen, itu ada elemen di atas yang berarti kolom, atribut dan lain. Jadi disebutnya yang di atas itu sebagai field, sebagai kolom, sebagai atribut dan lain-lain. Jadi banyak penyebutannya. Nah, tergantung. Nah, kalau kita di dalam data science itu biasanya disebutnya itu sebagai atribut. Nah, sekarang masuk ke struktur utama. Struktur utama di dalam Pandas itu ada kita membuat sebuah series atau membuat data frame. Apakah kita membuat sebuah series? Apakah membuat data frame? Jadi secara struktur yang kita buat menggunakan Pandas itu ada dua, ya, series dan data frame. Bagaimana bedanya? Nanti kita lihat. Jadi jangan sampai salah. Ini tuh disebutnya series atau data frame. Nah, kalian harus bisa membedakan mana yang disebut sebagai series dan mana yang disebut sebagai data frame. Oke. Nah, lalu mampu mengimport data dari berbagai format seperti CSV, Excel, SQL, dan lain. Jadi kalau sudah ada data tabular yang sebelumnya kita buat, itu bisa kita baca di Pandas, ya. Entah itu kalian tadinya sudah mempunyai file Excel atau CSV ataupun data SQL, data tabel yang dibuat di SQL itu harusnya bisa dibaca di Python menggunakan Pandas ini, ya. Lalu menyediakan alat untuk membersihkan dan memanipulasi dan menganalisis data dengan mudah. Artinya dengan Pandas ini kita bisa melakukan pembersihan. Pembersihan itu apa? Jadi bisa dimanipulasi data itu apabila misal terdapat data-data yang tidak diperlukan, itu kita bisa melakukan perampingan, kita bisa melakukan clean, kita bisa menghapus atau menambahkan dari data yang sudah kita baca tadi, ya. Data kita baca menggunakan Pandas, lalu dilihat datanya. Apabila data ini tidak diperlukan, itu bisa kita hapus. Data di sini maksudnya adalah bisa jadi itu adalah sebuah isi, misal sel, ya. Kalau ini kan perpotongan antara baris dan kolom itu kan sel, ya. Selnya bisa kita hapus atau bahkan satu kolom bisa kita hapus atau kita rubah atau kita isi, ya. Misal dari 100 baris ada satu kolom yang kosong, apakah mau kita isi data tersebut agar tidak kosong atau kita buang. Nah, itu masuk dari sebuah clean atau membersihkan. Nah, memanipulasi apa? Kalau memanipulasi ini misal datanya sebuah angka, ini kita bisa melakukan manipulatif, apakah nilai yang ada di dalam data tersebut mau kita tambahkan, mau kita kurangi, mau kita kalikan, atau bahkan membuat kolom baru. Misal ada kolom harga sama ada harga jual sama harga beli, gitu ya.
Misal ada kolom harga jual dan harga beli. Lalu kita mau membuat kolom keuntungan. Berarti harus apa? Misal datanya itu ada kolom harga jual dan harga beli. Harga beli dan harga jual. Lalu kita mau membuat kolom keuntungan. Berarti rumus yang harus diberikan itu apa? Kita harus melakukan apa? Untuk mengisi kolom keuntungan. Apa yang harus dilakukan? Apa? Harga jual dikurangi. Nah, berarti kita harus mengoperasikan sebuah operasi matematis untuk mengurangi data-data yang ada di kolom jual dikurangi dengan harga beli. Lalu nilainya dimasukkan ke dalam kolom keuntungan. Seperti itu ya. Nah, itu termasuk dari manipulasi data. Kita bisa melakukan di dalam atau menggunakan pandas ini gitu ya. Menganalisis apa? Kita bisa dengan mudah membuat pivot table, kita bisa menghitung statistiknya secara langsung, statistik dari sebuah data seperti itu. Lalu integrasi dengan NumPy, tentunya ini NumPy dengan data array, matplotlib untuk tujuan visualisasi. Integrasinya sudah lumayan mudah. Di pandas fitur utamanya. Nah, di sini perbedaan antara series dan data frame. Yang pertama, series itu adalah struktur data satu dimensi yang mirip dengan array NumPy. Series itu adalah struktur data satu dimensi. Oke, sedangkan data frame itu dua dimensi. Sudah kebayang bentuknya? Berdasarkan ini, series itu satu dimensi. Kalau data frame itu dua dimensi. Sudah kebayang belum bentuknya? Belum? Kita pakai ilustrasi di sini. Oke. Jadi kalau data satu dimensi itu kan dia hanya satu baris ini. Hanya satu baris saja. Ini adalah sebuah data yang satu dimensi. Kalau yang data dua dimensi itu dia berarti ada kolom dan baris. Berarti bukan hanya ada satu baris gini, tapi ada banyak. Nah, kelihatan di sini ya. Saya nulisnya di Zoom soalnya. Ya, intinya kalau yang series itu hanya satu baris data aja. Tidak ada ke bawah. Tapi kalau yang dua dimensi berarti ada baris dan kolom, berarti ada 1, 2, 3 dan sebagainya. Iya, kalau kayak Excel gitu itu maksudnya di sini dua dimensi. Tapi kalau yang series itu hampir kayak array, tapi bentuknya sudah berbentuknya itu dikatakan series, sudah berbeda. Nah, series ini dapat menyimpan data dari berbagai jenis termasuk angka, string, nilai datetime, dan nilai-nilai datetime. Jadi angka berarti seperti integer, string berarti karakter atau huruf, lalu datetime ini waktu.
Nah, bedanya di sini series juga itu memiliki indeks. Series itu tetap memiliki indeks. Tapi untuk yang series ini biasanya kalau di print itu bukan ke samping, bukan ke samping. Tapi kalau kayak menjadi satu kolom, kalau gitu. Oke, nah kalau data frame pasti terdiri dari barisan kolom, lalu mampu menangani data yang kompleks dari berbagai jenis data. Dan next. Oke. Untuk menggunakan Pandas, teman-teman yang pakai laptop itu harus diinstal dulu Pandasnya di laptop kita dengan menggunakan ini py-m pip install Pandas. Kan yang mau menginstal aktif internet dulu ya, tapi harus di aktif. terminal tak Pak? Ya, Di terminal tak Pak? Installnya apa Pak? ya di terminal. Di terminal Windows-nya. Untuk prakteknya kalian bisa pakai VS Code atau bisa pakai Jupyter, atau kalian bisa install Jupyter di dalam VS Code. Yang di sini udah dicoba, udah keinstall, udah. Kan di VS Code juga ada terminal, yaitu bisa, atau kalian dari CMD juga bisa dari command prompt di sini. Bisa
Sudah berhasil yang sini? Kalau sudah, coba yang kode sederhana ini. Yang ini membuat objek sederhana, membuat series ya. PD series lalu di print. Soalnya laptop saya lumayan berat, barangkali bisa. Import Panda SPD ya, lalu buat objek sama dengan PD series dalam kurung datanya misal namanya 1, 2, 3, 4. Lalu di print objek. Yang di HP sih kayaknya ini kelihatan nggak? Boleh ini atau ini aja biar seragam. Oh. Yang di Zoom sudah mencoba membuat series sederhana, membuat data menggunakan pandas. Kita buat series dulu di sini. Yang di HP bisa nggak? Pak, Kita perlu izin bertanya, Pak. tapi bisa nggak? Bisa. Pak, izin bertanya, Pak. Oh, harus diinstal dulu pandasnya. Yang di HP buka terminal, lalu ketikkan pip install pandas.
Sama kayak itu tak Pak? Enggak ada kayak ininya. Enggak yang ininya, langsung skip. Kan yang di samping itu ya. Iya. Lalu klik terminal, lalu klik ketikkan pip install Pandas. Oke, kalau yang sudah berhasil install Pandasnya, silakan buka bikin seriesnya. Kita di sini punya variabel obj atau objek. Obj sama dengan pd, pd yang ngambil dari Pandas di atas ya pd, lalu titik series. Series S-nya besar. Series S-nya besar. Nah, pd series, lalu dalam kurung lalu ada kurung inilah ya, kurung kotak gitu ya. Masukkan datanya 4, 7, 6 sama 9. Lalu setelah itu baru di print objeknya. Sudah bisa di print? Nah. Belum hasil. Kalau sudah bikin file Python-nya, kalau sudah terinstall, bikin file Python. Ketikkan yang dari sini yang import pandas spd, lalu bikin objeknya, lalu di print. Nah, kalau ini kan print objek, lalu bisa kalian tambahkan di bawahnya print object value, berarti akan menghitung hanya value-nya saja. Di sini 47 min 6 9. Lalu print index-nya saja, sehingga nanti yang akan muncul itu adalah range index, start 0, stop 4, step sama dengan 1.
Untuk yang Fadli Muhammad itu sudah ini belum apa sudah berhasil terinstall belum Pandasnya? Pastikan Pandasnya sudah terinstall terlebih dahulu paket Pandasnya. Tuh, tulisannya no modul name Pandas kan. Itu belum berhasil. Baru nanti di enter. Ada proses nggak? Kalau ini kan sudah ada kan, kalau ini. Berarti bisa langsung digunakan di PC atau di laptop. Udah bisa ya? Indikator berhasilnya itu kalau kita ketik lagi pip install Pandas, itu nanti di sini tulisannya requirement already satisfied. Ini artinya ini kayak punya saya di sini yang ditampilkan, itu artinya sudah terinstall pakai library Pandasnya. Sudah masuk ke environment Python kita, berarti tinggal langsung bisa digunakan. Oke, jelas di terminal udah jelas ya. Saya tutup terminalnya. Kita balik lagi. Oke, bisa dilanjutin? Yang lain udah ya? Masih error siapa?
Ininya diambil dulu. Ya, nanti dicoba di aplikasi yang lain ya. Oke, kita lanjutkan dulu materinya. Ini salah satu atau berbagai contoh dari melakukan manipulasi dari sebuah series di sini. Saya ingat lagi. Bisa melakukan mencetak data dengan indeks yang diinginkan. Sebagai contoh, misal kita sudah membuat di sini sebuah series isinya data 4, 7, min 5 sama 3. Lalu diberi indeks. Indeksnya itu adalah apa di situ? D, B, A, C. Ya. Series dibuat indeks D, B, C. Nah, sehingga ketika di print itu untuk indeks J itu adalah datanya 4. Untuk indeks B itu artinya datanya 7.
Untuk A itu adalah C. Jadi urutannya itu sesuai dengan yang kita tuliskan di sini. Ya. Ini datanya, ini adalah indeksnya. Yang sebelah ini apa? Maksudnya kan kalau yang di Zoom nggak kelihatan. Ya, kita diadministrasikan. Nah, intinya yang ini ya, yang ini dari datanya, yang ini indeksnya. Nah, ini nanti sesuai urutannya di sini. Mencetak data dengan indeks yang kita inginkan. Kalau sebelumnya itu kan indeksnya tidak ditentukan, hanya kita membuat datanya saja kan, hanya membuat data seriesnya saja, sehingga secara default itu dia akan mengindeks secara otomatis dari mulai berapa tadi? Mulai dari 0, itu kan ya. Nah, kalau ini dia indeksnya itu kita tentukan. Nah, sehingga nanti urutannya ya sesuai D, B, A, C. Tidak A, B, C D tercetaknya, tapi sesuai dengan urutan kita menulis. Dari kiri ke kanan. D, B, A, C. Lalu setelah kita membuat data series dengan indeks yang kita berikan, itu kita juga bisa memanggil data berdasarkan indeks. Kalau kita mau memanggil data indeks ke A, memanggil data indeks ke A. Perhatikan di sini. Di situ kita memanggil OBJ2, lalu dalam kurung ketik A. Ya. Artinya setelah kita membuat data ini, kalau kita mau mengakses data yang ada di indeks ke A, berarti tinggal kita hanya mengetikkan perintah ini, sehingga dia akan memanggil nilainya itu adalah min 5. Kalau kita OBJ2D sama dengan 6, OBJ2 sama dengan 6. Nah, kalau ini perintah untuk mensubstitusi sebuah nilai baru. Sebelumnya indeks D itu berapa? 4 kan ya di sini. Nah, ternyata kita tumpuk datanya. Kita substitusikan OBJ2, kita masukkan ke dalam objek yang indeksnya D itu diisi dengan data 6. Sehingga ketika kita print di sini, nah print kita sesuai urutannya sesuai yang kita inginkan. OBJ2 CAD. OBJ2 dalam kurung CAD akan tersusun sesuai dengan indeks yang kita tulis di sini. Hasilnya maka C sama dengan 3, A min 5, D 6. D-nya sudah berubah, bukan lagi 4. Dan urutannya tidak default. Kalau ini kan urutannya default nih, sesuai dengan yang di sini. Ya. Kalau ini urutannya kita manipulasi urutannya. Sehingga urutannya itu adalah 3 min 5 sama 6. Jelas? Yang di Zoom jelas enggak? Baru 2 waktunya. Oke, jelas? Nanti materinya dibaca lagi ya, karena ini kan sangat masih banyak.
Oke, diulangi yang 6. Jadi begini ceritanya. Ya, awalnya kita kan buat sebuah series itu kan berisi data berapa datanya? Berisi data series itu 4, 7, min 3 sama min 5 sama 3. Itu isi datanya dengan diberi indeks D, B, A, C. Nah, sehingga ketika objek OBJ2 ini dicetak, itu dia menghasilkan output seperti ini. D4, B7, A-5, C3. Oke, ini hasil outputnya. Nah, berikutnya ini adalah cara untuk kita, untuk yang di bawah ini adalah untuk memanggil data menggunakan indeksnya. Nah, di sini karena kita mau memanggil data di indeks A, maka tuliskan di sini OBJ2 dalam kurung A. Sehingga data yang tercetak itu min 5. Nah, selanjutnya kita ingin merubah data di indeks D itu dengan nilai baru. Data di indeks D ingin dirubah dengan nilai baru sehingga kita masukkan di sini OBJ2D sama dengan 6 ya. Nah, kode ini akan mensubstitusikan, akan memasukkan nilai baru ke indeks D yang tadinya 4 itu akan berubah menjadi 6 ya. Jadi 6 ini adalah nilai baru yang ingin kita masukkan. Terserah kalau kita masukkan di sini 10 maka D-nya berubah jadi 10 gitu ya. Nah, terakhir kode yang ini itu adalah kita ingin mencetak sesuai dengan urutan indeks yang kita inginkan. Sebelumnya, secara default urutan indeksnya itu adalah DBAC. Nah, kita mau mencetak nilainya itu dengan urutan indeks CAD. Sehingga di sini dia akan outputnya itu ya sesuai dengan indeks yang kita inginkan, CAD. Seperti itu. Lanjut. Untuk ini kita melakukan operasi matematis pada data series. Ini belum ke data frame ya. Ini data series baru. Yaitu data yang hanya satu gitu kan. Indeks ini bukan datanya, indeks kan hanya penandanya saja ya. Nah, di sini tadi kita masih punya data OBJ2 ya. Oke. Kalau kita masukkan di sini OBJ2 lalu dalam kurung OBJ2 lebih besar dari 0. OBJ2 lebih besar dari 0. Data sebelumnya di sini itu kan ada data, berarti kita punya data itu adalah 6, 7, min 5 sama 3 kan? Ya. Ya enggak? 6 bubar Mas. 6, 7, min 5 dan 3. Nah, sehingga di sini ketika kita karena di sini OBJ2 bukan min lebih besar dari 0, maka yang tercetak hanya 6, 7 dan 3. Yang minnya itu tidak tercetak ya. Nah, kalau ini berikutnya kita juga bisa mengalihkan setiap data dalam series itu dengan di sini dikali 2, dioperasikan semua. OBJ2 dikali 2. Sehingga yang 6 jadi 12, 7 jadi 14, min 5 jadi min 10, 3 jadi 6.
Oke. Jelas? Berikutnya ini membuat series berdasarkan data. Pada terakhir ini, misal kita itu buat dulu sebuah S data. Kalau ini data apa? Masih ingat nggak? Yang pakai ini, pakai kurung kurawal. Kita buat data apa ini? Kan ada list gitu ya. Ini kita bikin dictionary. Bikin dictionary S data sama dengan Ohio 3500. Texas 35.000 ya. Ohio titik 2 3.500. 35.000. Texas 71.000. Oregon 16.000. Utah 5.000. Ya. Ini data dictionary-nya ada titik 2. Nah, lalu data dictionary ini dirubah menjadi sebuah series. Sehingga di sini kita buat objek 3, objek 3 sama dengan series S-nya besar dalam kurung S data. S data ini adalah data ini, data dictionary yang sudah dibuat di atas. Sehingga dia akan mencetak data ini. Nah, berarti dari sini yang menjadi indeks itu yang mana? Data apa? Data apa? Ya, ini tuh data apa? Ohio, Texas, Oregon itu apa? Nama apa? Nama kota. Nama-nama kota di sini itu menjadi indeks dan datanya itu adalah angkanya. Ya. Jelas coding yang ini? Ya. Untuk video saya nggak buat video ya. Tapi coba nanti saya coba deh. Oke. Untuk berikutnya kalian coba nanti pelajari ya. Ini sudah ada. Jadi kalian coding-coding di sini dipraktekkan biar tahu maksudnya, biar lebih memahami, gitu ya. Karena ini masih ini data frame, baru masuk ke data frame ya. Lalu dari data frame ini menghapus kolom, reindexing dan lain-lain sampai dengan membaca dan menulis sebuah data di Pandas. Di sini kita buat data Pandasnya lalu disimpan ke sebuah data CSV. Data frame disimpan ke dalam CSV. Nah, setelah itu dibaca lagi. Kalau ini membacanya, data yang tadi dibuat lalu dibaca lagi ke dalam CSV. Dimanipulasi. Nah, ini statistik fungsi-fungsi yang bisa digunakan. Ya, contoh fungsi statistiknya ini ada. Nah, ini pertemuan ini kalian ada tugas individu.
Tugasnya apa? Kalian begini. Buat data frame berisi nama, tinggi badan, umur, dan berat badan dari masing-masing anggota. Ini saya rubah, jangan bukan masing-masing anggota, tapi lima orang teman. Ya, tugas individu. Lalu simpan filenya ke dalam CSV. Lalu baca filenya. Lalu lakukan manipulasi data minimal 4 manipulasi. 4 coding. Lalu hasilnya dibuat dalam PDF. Disimpan dengan nama tugas ya. Tugas 1 Alpro X nim .pdf. Oke. Setelah itu kalian upload ke Google Drive. Nanti salin linknya apa di Google Drive ya. Nanti di copy linknya. Nanti saya sediakan spreadsheet. Kalian isi di situ untuk pengumpulannya. Jadi kalian tulis di spreadsheet itu NIM, nama, kelas, sama link dari hasil yang kalian upload. Gitu ya. Jelas? Sampai pertemuan berikutnya. Ya, nanti lebih jelasnya nanti saya informasikan di saluran ya. Oke, silakan absen.
Oke, saya tutup pertemuan 3 pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.